Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita memasuki pembahasan tentang jaminan akhir ideologi jahiliyah serta jaminan bagi orang-orang yang berquran. Namun sebelumnya kami mengajak kepada pemirsa semuanya untuk marilah kita membangun channel ini dengan mensubscribe bagi yang belum, dan kami ucapkan kepada pemirsa yang telah mensubscribe channel ini, semoga subscribe-nya menjadi pahala infak dan sedekah abadi demi memajukan dakwah Islam dan pencerahan kepada umat. Dengan mensubscribe channel peradaban ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala sebagaimana orang yang berjuang fi sabilillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila secara individual peningkatan nilai tauhid menyebabkan kekafiran seseorang, maka apakah yang terjadi bila nilai kekafiran itu menjadi sebuah ajaran yang diyakini, disebarkan dan diperjuangkan oleh masyarakat? Pola pandang yang tidak didasarkan pada nilai tauhid, yaitu bismi rabbik, maka akan dengan mudah terjebak pada pola pandang yang bismi ghairullah, atas nama nafsu, materi, atau demi kekuasaan. Apatah lagi bila itu menjadi suatu faham, sungguh suatu yang sangat membahayakan. Kekafiran yang telah menjadi sebuah sistem akan mewarnai siapa yang berada di dalam sistem itu secara massal, termasuk mereka yang secara formal Islam sebagai suatu konsep dasar yang dijadikan landasan dan arah kehidupan. Bila landasan dan arah itu salah, maka semakin lama dilaksanakan semakin jauh dari kebenaran, dan itu berarti semakin banyak kerusakan yang terjadi. Ketimpangan sosial ataupun kezaliman pasti terjadi. Andai pun ada kebaikan, karena mereka tidak mengakui eksistensi Allah, maka seluruh karya baiknya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Implikasi lainnya dari mengingkari nilai prima tauhid adalah mereka tidak menggunakan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai gantinya mereka membuat hukum-hukum menurut pemikiran atau ismenya sendiri tanpa memakai wahyu sebagai dasar.
Padahal Allah pencipta alam raya dan manusia telah menurunkan hukum-hukumnya yang sempurna kepada manusia, tetapi manusia menyia-nyiakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu dan lebih memilih pikirannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini sebagai orang-orang kafir, sebagaimana yang difirmankannya dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Lebih dari itu, sebuah ideologi yang mengingkari nilai tauhid berarti memutus dari petunjuk Allah. Bila seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dari kegelapan kepada cahaya iman. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan taghut sebagai pelindungnya. Taghut adalah syaitan atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut membawa kepada kebinasaan yang abadi. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir pelindungnya ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Untungnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, sehingga masih memberikan rezeki dan kesempatan memakai fasilitas alam raya ini. Tetapi bila tidak segera bertaubat, maka semua nikmat yang diselewengkan itu justru menambah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mereka kelak di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Inilah nasib akhir yang abadi dari ideologi yang mendustakan hari akhir. Di dunia diliputi rasa takut dan kekhawatiran, di akhirat terhapus segala amalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya untuk mendapatkan kebutuhan fitrahnya, yakni kemaslahatan, kebaikan dan kemuliaan itu, Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi manusia dengan akal, pikiran dan wahyunya. Dengan akalnya, manusia mampu mengelola alam raya dan mengembangkan teknologi sehingga hidup di dunia lebih mudah dan lebih nyaman. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat hidup bermakna dan terarah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menggunakan akal pikirannya di bawah bimbingan wahyu Allah inilah yang terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada terputus.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 5 dan 6. Tsumma radadnahu asfala sabilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jaminan agung ini telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sejak awal pada wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Qalam ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu Muhammad benar-benar pahala yang besar yang tiada putus-putusnya. Jaminan inilah yang menambah motivasi as-sabiqunal awwalun, generasi Qur'ani pertama, bangkit menghadapi berbagai hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada artinya segala ancaman itu dibandingkan dengan jaminan dari Zat yang Maha Pencipta. Bila penganut berbagai ideologi jahiliyah bangkit dan berkorban dengan jaminan yang semu, maka sewajarnya kaum mukminin sekarang ini lebih bersemangat memperjuangkan keyakinan imannya itu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, sebab jaminan itu hanya diberikan kepada orang yang berjihad atau berjuang serta berkorban dengan sebenar-benarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin jaminan yang tinggi didapatkan secara gratis. Lihatlah pengorbanan Rasulullah SAW bersama generasi pertama Quran yang begitu besar dan nyata. Bandingkanlah dengan pengorbanan kaum muslimin sekarang pada umumnya. Sungguh masih sangat jauh dibandingkan dengan semangat dan kesungguhan orang kafir yang menjadi kompetitor dalam kehidupan nyata sehari-hari. Padahal mereka hanya mengejar kebaikan dunia belaka yang tidak utuh. Sementara itu kaum muslimin telah diberikan jaminan, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Bila sudah demikian, tidak ada jalan lain untuk mencapainya kecuali kita meningkatkan bobot kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan demikian janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat bernilai itu membangkitkan kita. Kebaikan dunia akhirat itulah yang senantiasa kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sebagai individu, janji Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat diraih dengan berupaya dan berjuang membentuk pribadi muslim yang kafah. Setiap muslim sudah seharusnya menjadikan hal ini sebagai cita-cita inti dan sejati. Sebab yang dapat dijadikan jaminan di akhirat kelak hanyalah sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja seseorang ingin berharta atau memiliki jabatan di dunia ini, tetapi semua itu harus diletakkan sebagai penunjang membentuk pribadi
muslim kafah. Menjadi dokter, jadilah dokter yang bertakwa. Menjadi konglomerat, jadilah konglomerat yang melaksanakan zakat dan menolong mereka yang membutuhkan. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sebagai ekonom. Ada juga Khalid bin Walid, seorang yang ahli dalam bidang militer. Ada Ali bin Abi Thalib sebagai ahli dalam bidang pendidikan. Dan Abu Bakar juga seorang tokoh sosial. Ada sahabat Hudzaifah yang dikenal sebagai ahli dalam bidang perpolitikan. Ada juga Zaid bin Harisah sebagai tokoh diplomat, serta banyak lagi tokoh-tokoh yang mumpuni pada bidangnya di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh memproses diri menuju pada ketakwaan demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh atau kafah. Sebagai keluarga, setiap muslim bertanggung jawab membangun keluarga yang sakinah di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga merupakan elemen terkecil dari masyarakat. Masyarakat yang islami hanya bisa terwujud atau diwujudkan bila keluarga sebagai pendukung masyarakat itu islami. Karena itu, kita dapat ikut andil mewujudkan masyarakat islami dengan membangun keluarga kita secara islami. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan sebagaimana upaya membangun keluarga islami itu dimulai dari memilih pasangan hidup dengan benar, yaitu memilihnya dengan melihat agamanya sebagai prioritas pertimbangan dan persyaratan dalam membangun rumah tangga. Sebuah keluarga yang islami hanya dapat dibangun di atas landasan yang suci, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Dengan upaya membangun keluarga yang sakinah dan islami ini, kita ikut berperan mewujudkan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja upaya ini harus dilakukan secara simultan dengan berdakwah terhadap lingkungan kita sendiri. Bila keluarga kita baik tetapi lingkungan buruk, maka wilayah yang islami itu tidak akan terwujud. Ibarat orang naik kapal, ulah penumpang lain yang membocorkan kapal, bila tidak kita larang akan membahayakan semua. Karenanya mewujudkan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi komitmen bersama komunitas keluarga muslim untuk berdakwah agar penduduk negeri menjadi beriman dan bertakwa.
sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu biayatillah fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Sedangkan dalam surat Saba ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Rob yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Pemirsa rahimakumullah, turunnya Islam ini merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, agar manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Karena itu haruslah kita syukuri nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengamalkannya, mendakwahkan dan serta memperjuangkannya ke seluruh alam. Nikmat Islam bukan hanya untuk umat tertentu, tetapi untuk umat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Maha mengetahui keterbatasan manusia itu, sehingga masalah ideologi kehidupan memang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan manusia berserah diri kepadanya, Allah lah yang menjadi jaminannya. Jaminan keselamatan, kebaikan dan kemuliaan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Sedangkan bila manusia merampas hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia dan manusia bersikeras membuat jalan hidup sendiri, terserah manusia dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan keselamatan. Padahal kekuasaan manusia sangat terbatas. Memang ideologi perbuatan manusia dengan segala keterbatasannya dapat memperoleh hasil materi di dunia, tetapi siapa yang menjamin keselamatan ruhaninya dan nasibnya di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.